Selamat pagi, salam kasih dalam damai dan sejahtera bagi kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, bekerja buat Tuhan menjadi panggilan bagi setiap umatnya. Dan pada hari ini, kita rindu untuk dipakai bekerja di ladang Tuhan dengan sukacita. Untuk itu, marilah kita menundukkan pikiran dan mempersiapkan hati untuk masuki ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 3. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Puasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Kepala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, serunya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Iman. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai Kristus beserta saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat GKI Menteng yang dikasihi Tuhan. Kita pada hari ini di dalam ibadah mengambil sebuah tema, Gembalaku, sahabatku yang baik. Nah saudara, saya mau membacakan sebuah ayat di dalam kitab Amsal, pasal 17 ayat 17, yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita diingatkan apa itu sahabat? Sahabat bukan hanya sekedar kenal sebagai teman saja, tetapi dia mengerti perasaan sahabatnya. Ya, dia ikut merasakan apa yang dirasakan sahabatnya. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah gembala kita, tetapi juga sekaligus sahabat kita yang baik. Marilah, saudara kita bersatu di dalam doa, kita memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah minggu ini, kami mau belajar bersama bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik.
Gembala yang bukan sekedar menuntun setiap orang menuju padang rumput yang hijau, tetapi Engkau juga mengerti sedalam-dalamnya apa yang menjadi kesulitan, masalah, dan persoalan dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, ampunilah kami Tuhan, karena seringkali kami tidak menjadikan Engkau sebagai gembala. Ketika kami mengalami kesulitan, kami lebih mudah untuk percaya kepada kekuatan diri sendiri, kepandaian, dan semua potensi yang ada dalam diri kami sendiri. Seperti raja-raja Israel, gembala-gembala palsu itu. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami diingatkan melalui tema pada hari ini, gembala dan sahabat yang baik. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kiranya ibadah yang kami lakukan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, memberi kekuatan pada setiap kami, dan suatu penghiburan di tengah situasi yang sulit pada masa pandemi sekarang ini. Ya Bapa di surga, ampunilah kami kalau seringkali ibadah yang kami lakukan itu menjadi formalitas beragama, menjadi kebiasaan saja, tetapi tidak mengubah perilaku kami. Namun kami mau Tuhan, Engkau yang menjamah hati kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini akan membentuk karakter kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kita yang diampuni dosanya oleh Tuhan, kita juga diberikan anugerah untuk kehidupan yang baru. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyinya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembala yang baik memanggil domba, memberikannya di padang hijau. Domba dituntun ke air tanah. Gembala yang baik kenal dombanya. Gembala yang baik, Tuhanku Yesus, memberiku hidup, rasa ditebus. Gembala yang baik kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Bila gembala datang menyapa, kawanan domba kenal suaranya. Tuhanku Yesus, gembala yang baik, aku pun juga kenal suaranya. Gembala yang baik, Tuhanku Yesus,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, sekalipun secara virtual. Biarlah ibadah ini boleh menjadi kekuatan, berkat, dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ia beringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ia bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Walau berjalan di lembah gelap, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah Gembalaku, sahabat yang baik. Kita akan membaca kitab Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai 34, kemudian dilanjutkan dengan ayat 53 sampai 60. Demikian bunyinya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53.
Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi yang juga memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, agaknya sulit bagi kita untuk menggambarkan relasi antara gembala dengan domba yang seperti dilukiskan oleh Alkitab itu, sementara kita hidup di negeri yang sulit untuk menemukan domba. Kita di Indonesia lebih sering gampang melihat kambing daripada domba. Nah, saudara, kapan kita bisa melihat domba di Indonesia? Barangkali kita perlu pergi ke Lembang, ya, ke farmhouse. Nah, di sana ada beberapa mamalia yang jinak, yang bisa didekati, dikasih makan, dielus. Apakah itu kelinci, apakah itu sugar glider, apakah itu, dan yang pasti domba, ya. Tetapi saudara, benarkah domba itu binatang yang jinak, yang mau didekati, mau dielus, seperti anjing dan kucing misalnya, ya. Setiap kali kita bisa datang atau dia ajak datang, ternyata sebetulnya tidak demikian, ya. Di New Zealand itu banyak sekali domba. Penduduknya hanya 5 juta. Ya, tetapi domba itu, kata menurut informasi, ada sekitar 26 juta, ya. Bisa 5 kali lipatnya. Nah, domba itu ternyata adalah binatang yang takut kepada manusia, ya. Kalau didekati, mereka pasti melarikan diri. Mereka mundur, ya, menjauh dari orang yang tidak dikenal. Tetapi mereka bisa dekat dengan gembalanya. Mereka bisa mengikut gembalanya. Coba saudara kita perhatikan video berikut ini. One more time. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God.
You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Nah, saudara, kondisi alam di Israel itu tidak sama seperti kondisi alam di New Zealand, ya. Di Israel banyak batu-batu, tanah yang gersang, jarang bisa ditemukan padang rumput yang hijau, ya. Kebanyakan rumput itu berupa semak-semak yang disebut dengan semak bulus, ya. Dan gembala itu tahu di mana ada padang rumput itu. Sehingga domba itu begitu menurut dan mengikut gembalanya bahwa mereka pasti dipimpin ke padang rumput, ya. Jadi tidak seperti di New Zealand, gembalanya itu terkadang naik mobil, naik jeep, dan juga dibantu dengan anjing-anjing yang menggembalakan domba-domba itu, ya. Nah, saudara, jadi dibutuhkan seorang gembala yang harus sabar, punya kasih kepada domba-dombanya, ya, mengenal satu persatu dombanya, dan harus berani dan siaga penuh bila ada ancaman atau serigala. Maka gembala itu punya tugas yang berat juga. Pada intinya, saudara sekalian, seorang gembala adalah seorang pemimpin yang patut diandalkan oleh domba-dombanya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, relasi bangsa Israel dengan rajanya itu seperti gembala dengan domba. Tetapi sayangnya pada zaman kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja yang banyak sekali tidak percaya Tuhan atau mereka mengajak rakyatnya untuk menyembah Baal. Banyak di antara mereka adalah raja-raja yang jahat. Nah, saudara, kalau kita membaca bacaan leksionari pada hari ini, saudara, itu juga dibacakan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1-6. Nah, di situ Tuhan Allah mencela para pemimpin Yehuda, Israel, ya. Karena mereka adalah gembala-gembala palsu. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1, Yeremia menerima firman Tuhan mengatakan, "Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Kamu tidak menjaganya." Siapa yang dimaksud, saudara, gembala-gembala itu? Saat itu Yeremia hidup di zaman Raja Manasye, Raja Amon, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Sedekia. Mereka adalah raja-raja yang jahat. Mereka mengajak rakyatnya untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Manasye itu bahkan lebih percaya kepada Raja Asyur daripada kepada Tuhan. Demikian pula Sedekia. Ketika terjadi ancaman dari Babel, Sedekia bukan bertobat meminta pertolongan Tuhan, tetapi justru berkoalisi dengan Mesir, ya, musuhnya. Nah, saudara-saudara sekalian, raja-raja yang jahat itulah yang disebut sebagai gembala yang jahat, gembala palsu, yang membawa Israel kepada kehancuran dan akhirnya memang dibuang di Babel. Di dalam perjanjian baru, yang disebut dengan pencuri itu adalah para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya dan mereka mengenal domba-dombanya. Tetapi gembala yang jahat, yaitu pencuri, ya, mereka
tidak bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Nah, saudara sekalian, di dalam Yeremia pasal 23 ayat 5 dikatakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Inilah sebuah nubuat. Ketika mereka di tengah situasi di mana tidak ada pemimpin yang baik, maka terdengarlah suara nubuat tentang datangnya tunas adil, yaitu dari Daud. Dan ini menunjuk kepada Mesias. Mesias menjadi gembala. Kristus Yesus datang menjadi gembala yang baik bagi umatnya. Nah, bukan hanya gembala domba-domba saja, tetapi dia adalah sahabat yang baik, yang mengerti sedalam-dalamnya apa yang menjadi pergumulan domba-dombanya. Nah, saudara, ada dua hal yang mau kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa gembala kita itu adalah seorang sahabat yang punya bela rasa. Saudara, tadi kita membaca di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30-34. Di situ diceritakan tentang kesibukan pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengajar dari kota ke kota, dari desa ke desa, menyembuhkan orang sakit, dan juga mengusir setan-setan. Begitu banyak orang yang datang dan pergi. Sehingga Alkitab mengatakan, makan pun mereka tidak sempat. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke tempat yang sunyi untuk istirahat, tetapi orang-orang segera tahu kemana Yesus dan murid-muridnya pergi. Mereka segera mengikutinya dari jauh dan menempuh jalan darat, dan mereka justru lebih tiba duluan. Ya. Di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, biasanya orang itu mudah emosi. Ya. Kalau sudah capek, lapar, haus lagi, ya barangkali kalau saya akan mengatakan, apa kamu ini tidak tahu? Saya ini sedang capek. Saya belum makan, tahu? Cobalah, tahu dirilah sendiri. Ya. Tetapi saudara tidak. Di dalam Markus 6 ayat 34 Yesus berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Saudara, seorang sahabat yang baik, dia lebih mengedepankan mengerti orang lain daripada minta dimengerti orang lain. Seorang sahabat yang baik merasa simpati dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh domba-dombanya daripada mengutamakan perasaan sendiri. Nah, saudara-saudara, kita dipanggil untuk meneladani gembala yang adalah sahabat kita itu. Bagaimana, saudara? Bagaimana caranya kita bisa punya hati seperti Kristus yang berbela rasa itu? Kita mau merenungkan, saudara. Kita perlu belajar seperti Kristus yang memisahkan antara kesalahan seseorang dengan pribadi orang itu. Ya, saudara, kalau kita mengenal seseorang, biasanya itu sekaligus kelakuannya. Ya, bahkan kelakuannya itu lebih kita ingat daripada pribadinya. Yesus memang membenci dosa. Tetapi Yesus mengasihi orang yang berdosa. Itulah sebabnya maka Yesus bisa berdoa di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah sikap berbela rasa yang terbentuk melalui suatu interaksi antara
gembala dengan dombanya. Terkadang saudara sekalian kita ditempatkan Tuhan di tengah lingkungan, situasi yang tidak kita harapkan. Kita punya teman, punya relasi yang tidak baik, mereka menjengkelkan kita, mereka tidak tahu diri, ya, sedang capek masih saja minta tolong terus, ya. Kalau saya terus membantu dia, lama-lama dia tidak tahu diri, ya. Dikasih hati ngerogoh rempelo, kata orang Jawa, ya. Tetapi mengapa Tuhan saat itu bisa memahami, karena Yesus bisa membedakan pribadi orang itu dan dosa-dosanya, kelemahannya yang menjengkelkan. Saudara, Rick Warren mengatakan bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan sebagai kebetulan, tetapi ada rencana, ada maksudnya. Nah, saudara, ketika kita mau dibentuk menjadi seorang murid Kristus yang meneladani Kristus, apakah karakter Kristus itu bisa bertumbuh di dalam diri kita? Dan syarat karakter itu bertumbuh tidak melalui kesendirian, tidak melalui kita mengasingkan diri dari komunitas, tidak. Tetapi justru melalui interaksi dengan komunitas. Orang-orang yang terkadang menyebalkan, menjengkelkan itu justru bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi seorang yang semakin hari semakin mampu untuk bisa semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara, kalau kita ditempatkan Tuhan di tengah lingkungan kita, itu punya rencana Allah. Agar kita menjadi berkat bagi mereka. Bukan nasib sial, tetapi ada maksud Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kita bisa belajar seperti Kristus yang adalah gembala dan sahabat kita yang baik. Ketika kita bisa belajar dari Kristus yang memandang orang lain itu sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, kita ingat di dalam Yohanes pasal 8 ada cerita di mana ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus dengan membawa seorang perempuan yang OTT, ya, operasi tangkap tangan, tertangkap basah ketika perempuan itu berbuat zina. Maka mereka segera mengatakan, "Guru, menurut hukum Musa, di dalam kitab Taurat, kita boleh melempari perempuan ini dengan batu sampai mati. Bagaimana dengan guru?" Nah, saudara, pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan bukan ingin jawaban, ingin tahu, ya. Tetapi mereka ingin menjebak Yesus. Jika Yesus mengatakan, "Jangan, ampuni, kasihani wanita itu," mereka akan mengatakan, "Engkau mengajarkan melanggar hukum Taurat." Tetapi jika Yesus mengatakan, "Ya, lempari saja, memang itulah yang diperintahkan di dalam kitab Taurat," maka mereka akan segera mengatakan, "Katanya mengajarkan tentang mengasihi musuhmu." Nah, saudara, di tengah situasi yang seperti itu, Yesus menulis-nulis di tanah. Dan mereka terus bertanya, akhirnya Yesus menjawab, "Barang siapa yang tidak berdosa, boleh lempar pertama kali dengan batu perempuan itu." Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ahli Taurat dan orang Farisi itu memandang perempuan yang berdosa itu seperti pion atau bidak, ya, di papan catur. Jadi ketika melihat seorang yang berdosa, maka orang itu, nah, ini bisa dijadikan alat untuk menjebak Yesus. Jadi perempuan itu bukan bukan pribadi yang hidup
tetapi suatu yang bukan sebagai pribadi, bukan sebagai manusia. Tetapi saudara, ternyata ketika orang banyak itu mendengar perkataan Yesus, barang siapa yang tidak berdosa, barang siapa yang tidak seperti perempuan itu punya kelemahan, boleh lempar dulu pertama kali. Maka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan perempuan itu sendirian. Ketika Yesus hanya berdua dengan perempuan itu, Yesus bertanya, "Hai wanita, apakah tidak ada yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Yesus, apakah yang dikatakan? Apakah Yesus mengatakan, "Ya sudah sana, pergi"? Tidak. Yesus menganggap perempuan yang berdosa itu sebagai gambar dan rupa Allah. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, tapi janganlah berbuat dosa lagi." Suatu perkataan yang membangun semangat, suatu perkataan yang menimbulkan suatu sukacita, diampuni dosanya. Nah saudara, itulah sikap yang melihat orang lain sebagai gambar dan rupa Allah. Bukan sekedar sebagai pion yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Saudara, suatu hari Ibunda Teresa yang sudah almarhum, dia ditanya oleh orang, mengapa Ibu Teresa begitu sabar terhadap orang-orang yang menjengkelkan, yang bau, yang kotor dan penyakitan, menyuapi makanan, anak-anak yang bermain-main di sampah itu, diberikan minuman, susu, obat dan sebagainya. Ibu Teresa mengatakan, "Setiap kali aku melihat wajah anak-anak ini, aku melihat wajah Yesus." Inilah yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus, gembala yang baik, yang sahabat sejati, yang bisa mengerti sedalam-dalamnya apa yang kita rasakan. Jadikanlah dia sebagai gembala yang baik. Maka dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Sebab gada dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur kita. Kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti kita seumur hidup sampai kita semua diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah jemaat kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami punya gembala dan sahabat kami yang baik, yang bukan sekedar memimpin dan menuntun kami ke padang rumput yang hijau, tetapi justru memberikan nyawanya untuk supaya kami mendapatkan hidup yang kekal. Dan biarlah Tuhan, kami boleh belajar menjadi gembala seperti Kristus terhadap domba-dombanya. Di sekitar kami, baik di rumah kami, baik di tengah lingkungan masyarakat kami, di tengah dunia ini, Engkau menempatkan kami di tengah lingkungan di mana ada banyak domba-domba yang menjengkelkan. Tetapi Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau punya maksud agar kami boleh menjadi gembala yang baik terhadap mereka. Ya Bapa di surga, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita, sedang dirawat oleh karena sakit. Apakah mereka terpapar virus COVID-19 ataukah karena penyakit yang lain? Berkenanlah Tuhan, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan memakai semua upaya yang sedang dilakukan, baik obat maupun segala terapi untuk memulihkan saudara-saudara kami ini. Ya Bapa di surga, kami teringat untuk mereka yang sedang isolasi mandiri di rumahnya sendiri ataupun di tempat-tempat yang lain. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, dan isolasi mandiri itu boleh dilewati dan mereka bisa pulih kembali dengan sehat. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang bingung karena kehilangan pekerjaannya, mereka yang mengalami masalah dengan rumah tangganya. Ya Bapa, berkenanlah Engkau turut campur tangan di dalam setiap pergumulan mereka itu, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar menurut kehendak Allah. Ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang akan membukakan jalan keluar itu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintahan kami yang sekarang ini sedang menggalakkan untuk vaksinasi. Dan biarlah vaksinasi itu boleh berjalan dengan lancar dan tertib, dan semua orang bisa disiplin menjaga protokol kesehatan, dan suatu saat virus COVID-19 ini bisa lenyap di tengah bangsa kami, bahkan hilang dari dunia ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa yang terkoyak oleh karena pandemi ini. Biarlah pada saatnya akan kembali pulih seperti sedia kala. Dengarlah doa kami Bapa. Kami hidup di tengah situasi, khususnya di Pulau Jawa dan Bali yang sedang mengadakan pembatasan PPKM. Biarlah kami boleh menyambut kebijaksanaan pemerintah ini untuk membantu mencegah penularan virus ini dengan sikap disiplin yang tepat. Ya Bapa di surga, dengarlah seru sembahyang kami ini yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nas persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Persembahan dapat disampaikan melalui bank transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Menteng atau melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia Gembala setia yang jaga tetap anugerah-Nya jua hariku semua terang dan gala. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami hari ini Tuhan untuk dapat menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dipergunakan bagi kehidupan jemaat kami di GKI Menteng maupun di lingkungan sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan sertai supaya persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih Allah Bapa serta pertolongan, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus senantiasa saudara alami hari demi hari sampai Gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin.